Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan NIM 21011044 dari kelas manajemen B. Di video pertama saya akan memaparkan materi mengenai hakikat bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, kata, istilah, dan juga kalimat. Sebagaimana pembuatan video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Darmina Barus Pratiwi MPD. Baik, untuk materi pertama yang akan saya bahas adalah hakikat bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pada abad ke-7 sampai dengan ke-9. Sebagai wahana komunikasi, bahasa yang dimaksudkan di atas tentu tidak terbatas penggunaannya hanya pada lingkup kehidupan beraktivitas di istana, melainkan juga di dunia pendidikan. Pada masa awal kejayaannya, diketahui bahwa di pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya telah berdiri sebuah perguruan tinggi agama Buddha, terkenal dengan guru besarnya seperti Dharmapala dan Cayakirti. Yang kedua ada bahasa Indonesia pada abad ke-14 sampai 16. Pada salah satu kuburan Raja-Raja Pasai di Minyak Aceh 7, pada batu nisan itu terdapat syair berbahasa Melayu kuno yang dipengaruhi bahasa Arab. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia ini terdapat juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada salah satu pasalnya, yaitu pasal 36 dalam bab 51. Secara khusus dinyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia terbagi ke dalam dua bagian, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Pertama, sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan nasional. Kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Keempat, alat perhubungan antar budaya. Yang kedua, sebagai bahasa negara memiliki fungsi: pertama, bahasa resmi kenegaraan. Kedua, bahasa pengantar resmi lembaga-lembaga pendidikan. Ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Selanjutnya ada variasi bahasa. Variasi bahasa terbagi ke dalam 7 bagian, di antaranya sebagai berikut. Pertama, variasi bahasa lisan dan tulisan. Kedua, variasi bahasa resmi dan tak resmi. Ketiga, variasi bahasa dialektal. 4. Variasi bahasa kaum terpelajar. Kelima, variasi bahasa bidang khusus. Keenam, variasi bahasa baku dan tidak baku. Dan yang terakhir, variasi bahasa baku tulis dan baku lisan. Materi selanjutnya ada ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia diantaranya: pertama, ejaan Pan-Ophügesen. Pada tahun 1901, ditetapkan ejaan bahasa Indonesia Melayu dengan huruf Latin. Kedua, ada ejaan Soewandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, diberikan resmi dan diberi julukan ejaan Republik. Yang ketiga, ada ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Yang terakhir, ada bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972,
Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada komponen-komponen ejaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, ada pemakaian huruf. Kedua, gabungan huruf konsonan. Ketiga, penulisan kata. Keempat, bentuk ulang. Kelima, gabungan kata. Keenam, suku kata. Ketujuh, partikel. Dan yang kedelapan, angka dan bilangan. Poin pertama ada pemakaian huruf. Pemakaian huruf terbagi menjadi 4. Pertama ada huruf abjad, yaitu huruf A sampai dengan huruf Z. Yang kedua ada huruf vokal, yaitu A, E, I, O, dan U. Yang ketiga ada huruf konsonan, yaitu huruf B, C, D, E, F, G, H, S, K, dan seterusnya. Yang keempat ada huruf diptong. Huruf diptong ini dilambangkan dengan I, AU, dan OI. Lalu ada gabungan huruf konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Selanjutnya ada huruf kapital, digunakan dalam hal sebagai berikut. Pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring digunakan dalam hal sebagai berikut. Huruf miring digunakan dalam cetakan, dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Selanjutnya ada huruf tebal. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan juga lampiran. Selanjutnya ada penulisan kata. Penulisan kata terbagi menjadi 2, yaitu kata dasar, kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu keseruan. Kedua, ada kata turunan. Kata turunan meliputi imbuhan, awalan, sisipan, dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Lalu ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Selanjutnya ada gabungan kata. Unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah. Gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Selanjutnya ada suku kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Selanjutnya ada kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti pada dan daripada. Selanjutnya partikel. Partikel terdiri dari singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri dari atas satu huruf atau lebih. Contohnya, singkatan nama orang. Sedangkan akronim ialah singkatan dari 2 kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Contohnya, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf, awal unsur-unsur. Nama diri ditulis seluruhnya. Selanjutnya ada angka dan bilangan. Bilangan dalam teks dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian atau paparan. Lalu angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat dijeda sebagian supaya lebih mudah untuk dibaca. Materi selanjutnya ada kata, istilah, dan diksi. Pengertian kata. Secara umum menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fenom yang tetap. Kemudian ada sumber kata dan istilah. Pada dasarnya, sumber kata yakni sumber dalam 2 sumber luar. Sumber dalamnya adalah bahasa 2 Melayu, sedangkan sumber luarnya adalah bahasa asing. Selanjutnya, diksi atau pilihan kata. Diksi adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Lalu ada relasi makna. Relasi makna adalah sifat pertalian makna yang terdapat pada sejumlah kata. Selanjutnya, makna konotatif dan denotatif.
Makna konotatif dimaksudkan untuk makna subjektif, sedangkan makna denotatif adalah makna dasar atau makna umum. Lalu ada kata konkret dan abstrak. Kata konkret adalah kata yang acuannya dapat diserap secara empirik. Sedangkan kata abstrak apabila acuan kata tersebut sulit atau tidak dapat diserap oleh panca indera untuk merasakan kehadirannya. Materi terakhir yaitu kalimat. Ada dua hal penting yang berkenaan dengan konsep kalimat, yaitu konstituen dasar dan intonasi final. Selanjutnya, unsur-unsur kalimat. Sebuah kalimat terdiri atas beberapa unsur-unsur kalimat, meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Lalu ada jenis kalimat. Jenis kalimat ini terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kemudian, kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Poin selanjutnya ada kalimat mutasi dan permutasi. Kalimat diklasifikasikan menjadi kalimat biasa, kalimat inversi, dan kalimat permutasi. Poin terakhir ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Lalu ada syarat kalimat efektif, diantaranya sebagai berikut. Pertama, kalimat efektif harus gramatikal. Kedua, kalimat efektif harus lugas. Ketiga, kalimat efektif harus memerhatikan aspek penekanan. Keempat, kalimat efektif harus sejajar.